324. Hai teman-teman, apa kabar nih? Kali ini kita bakal bahas film paling fenomenal di Korea bahkan di Indonesia, yaitu Squid Game. Film ini menceritakan sebuah permainan bertahan hidup dengan hadiah uang sebesar 45,6 miliar won untuk siapapun yang bisa bertahan sampai waktu babak terakhir. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Intro dulu. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang duda bernama Ki-hun. Ia bekerja serabutan dan menjadi beban bagi ibunya yang sudah tua. Karena hal itu, juga istrinya meninggalkannya dan menikah dengan lelaki lain. Bahkan, hak asuh untuk putri sematawayang mereka jatuh kepada sang istri yang sekarang hidup bahagia dengan suami barunya. Dengan semua kesialan di dalam hidupnya, Ki-hun mencoba menjadi ayah yang baik di hari ulang tahun putrinya. Ia nekat mengambil uang ibunya untuk dilipat gandakan dalam sebuah perjudian. Dan beruntungnya ia berhasil memenangkan perjudian itu dan mendapat uang yang cukup banyak. Namun, begitu keluar dari area perjudian, ia langsung dikejar oleh para rentenir yang ingin menagih hutang pada Ki-hun. Melihat segerombolan rentenir itu, Ki-hun pun segera kabur untuk menyelamatkan uangnya. Namun, sayangnya ia tetap tertangkap. Ia mencoba bernegosiasi dan akan membayar hutangnya dengan hasil kemenangan hari ini. Namun, saat ia memeriksa uangnya, ternyata semua uangnya telah hilang. Jadi, saat proses pengejaran sebelumnya, ia sempat menabrak seorang gadis yang ternyata gadis itu adalah seorang pencuri. Nah, karena tidak bisa membayar hutang, rentenir itu pun memaksa Ki-hun untuk menandatangani sebuah kontrak yang berisi bahwa jika Ki-hun tidak bisa membayar hutang dalam waktu dekat, maka organ-organ tubuhnya akan diambil dan dijual oleh si rentenir. Semua kesialan dalam hidupnya membuat ia frustasi karena di hari ulang tahun putrinya tidak bisa membelikan makanan yang enak serta hadiah yang indah. Ia merasa telah gagal sebagai seorang ayah yang baik untuk putrinya. Kini, dalam hidupnya yang tersisa hanyalah kemalangan serta hutang yang tak akan sanggup ia bayar. Di tengah keputusasaannya itu, Ki-hun pun mendapatkan secercah harapan. Saat itu, seorang pemuda memberikannya sebuah tiket masuk ke dalam sebuah permainan. Pemuda itu berkata, jika Ki-hun berhasil menyelesaikan permainan di sana, maka ia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Mendengar hal itu, Ki-hun pun merasa tertarik dan mengikuti apa kata pemuda tersebut. Singkat cerita, Ki-hun dan orang-orang lain yang bernasib sama seperti dirinya dibawa menggunakan sebuah mobil. Mereka pun dibius untuk menjaga kerahasiaan tempat permainan tersebut. Selain itu, semua HP dan barang bawaan mereka juga disita dan dikembalikan saat mereka sudah pulang. Terdapat 456 peserta yang dikumpulkan dalam sebuah ruangan besar. Tempat permainan itu dikelola oleh seorang misterius bertopeng hitam dengan anak-anak buahnya yang menggunakan pakaian serba merah. Mereka sangat merahasiakan semuanya, bahkan identitasnya tidak boleh diketahui oleh siapapun. Di sana Ki-hun bertemu dengan para peserta lain. Di antaranya adalah Sang-woo yang adalah teman masa kecil Ki-hun, Il-nam, kakek yang penyakitan, seorang pekerja asing bernama Ali, selanjutnya seorang gangster bernama Song-woo, dan seorang wanita bernama Miryong, dan gadis dari Korea Utara bernama Sae-byok. Nah, Sae-byok ini adalah gadis yang sebelumnya mencuri uang dari Ki-hun. Jadi saat melihatnya, Ki-hun menjadi sangat marah. Namun belum sempat membalaskan dendamnya, para panitia pun datang ke ruangan mereka. Kemudian, panitia menjelaskan bahwa mereka di sana akan memainkan sebanyak 6 permainan. Adapun beberapa aturan yang harus disetujui oleh para pemain sebelum permainan dimulai. Pertama, pemain tidak boleh berhenti di tengah permainan. Lalu, pemain yang menolak permainan langsung dieliminasi.
Dan yang terakhir, permainan akan dihentikan jika mayoritas dari peserta menyetujuinya. Setelah menyetujui semua persyaratan itu, para peserta diarahkan ke ruang berbeda untuk memulai permainan yang pertama. Permainan pertama yang akan mereka mainkan adalah lampu merah dan lampu hijau. Terdapat sebuah robot raksasa di ujung ruangan yang akan bertugas sebagai penjaga. Nah, saat sang robot berkata lampu hijau, para pemain diperbolehkan bergerak secepat mungkin agar mereka segera sampai di garis finish sebelum waktu habis. Namun, saat robot itu berkata lampu merah, maka para pemain tidak boleh bergerak sama sekali. Karena jika ketahuan oleh si robot, maka mereka akan langsung dieliminasi. Terdengar cukup simpel ya, namun kenyataannya sebenarnya jauh lebih mengerikan. Bagaimana tidak, maksud dari eliminasi dari permainan bukan hanya sekedar dikeluarkan, tapi ditembak hingga tewas. Peluru datang dari berbagai sudut. Semuanya telah diatur agar langsung menembak siapapun yang bergerak selambung lampu merah. Karena hal itu, semua peserta pun terkejut dan mulai berhamburan di area permainan. Sayangnya, tindakan itu bukannya membantu mereka, tapi justru malah membuat mereka semua mati sia-sia. Ki-hun dan beberapa pemain yang masih tersisa terpaksa harus terus menyelesaikan permainan, meskipun mereka harus melihat ratusan mayat yang tergeletak tidak terurus di sekitar mereka. Mereka harus tetap berkonsentrasi agar mereka dapat sampai di garis finish dengan selamat. Mereka yang sudah melewati garis finish sebelum waktu habis akan dinyatakan lolos dari permainan. Ki-hun yang sebelumnya tertinggal mencoba untuk berlari sekencang mungkin di detik-detik terakhirnya. Namun, sayangnya ia malah terpleset dan hampir jatuh. Beruntungnya, Ali yang berada di belakang Ki-hun berhasil menarik bajunya, sehingga ia bisa bertahan dan akhirnya lolos dari permainan pertama. Sedangkan mereka yang masih tersisa karena kehabisan waktu langsung dinyatakan kalah dan di headshot satu persatu. Setelah menyelesaikan permainan pertama, para peserta kembali dikumpulkan di kamar mereka. Dari 456 peserta, kini hanya tersisa 201 peserta saja. Para peserta yang masih tersisa sangat ketakutan karena apa yang terjadi di permainan pertama. Alhasil, mereka pun sepakat untuk menyudahi semua itu dengan melakukan voting. Sebelum melakukan voting, panitia mengingatkan kepada mereka bahwa kini hadiah yang terkumpul sudah mencapai lebih dari 25 miliar. Hal itu diakumulasikan dengan jumlah para peserta yang telah gugur. Dan jika mereka memilih untuk berhenti, maka mereka akan dipulangkan tanpa membawa uang sepeser pun. Hal itu membuat mereka semua menjadi goyah. Namun pada akhirnya hanya dengan satu selisih suara, mereka pun sepakat untuk menyudahi permainan ini. Setelah kesepakatan itu, para peserta pun akhirnya dipulangkan kembali ke daerah masing-masing. Keesokan harinya, Ki-hun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan sindikat permainan yang kejam tersebut. Ia pun menceritakan semua kejadiannya sejak awal mereka dibawa sampai kembali dipulangkan. Polisi yang mendengar semua ceritanya hanya bisa tertawa. Kemudian Ki-hun pun memberikan tiket permainan yang sebelumnya ia dapat dari pemuda misterius sebelumnya. Di sana terdapat sebuah nomor telepon yang bisa dihubungi. Namun, ketika si polisi mencoba mengkonfirmasi nomor itu, yang mengangkatnya hanya seorang wanita biasa. Hal itu pun membuat polisi marah kepada Ki-hun dan menganggapnya telah gila. Tak lama kemudian, seorang polisi bernama Jun-ho baru saja tiba di kantor polisi tersebut. Entah apa alasannya, ia terlihat tertarik dengan tiket permainan yang dibawa oleh Ki-hun. Ia bahkan meminta identitas Ki-hun pada polisi yang mendengarkan cerita Ki-hun sebelumnya.
Junho sepertinya mengetahui sesuatu yang janggal dari permainan tersebut. Tak disangka ia juga mempunyai tiket yang sama persis dengan milik Ki-hun. Tiket itu diketahui milik kakaknya yang sudah lama menghilang. Junho pun merasa bahwa kakaknya pasti ada di tempat permainan tersebut. Di tempat lainnya, Ki-hun yang pulang ke rumahnya merasa kebingungan mencari ibunya. Ternyata saat ini ibu Ki-hun dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit diabetes akut. Bahkan dokter menyarankan kepadanya untuk segera melakukan operasi. Namun sang ibu memilih untuk pulang karena tak sanggup membayar biaya pengobatan di rumah sakit. Hal itu pun membuat Ki-hun sedih dan kecewa pada dirinya sendiri. Ia bahkan nekat meminjam uang pada mantan istrinya demi bisa membayar biaya pengobatan ibunya. Namun yang ia dapatkan hanya hinaan dari suami baru mantan istrinya, yang juga bahkan melarangnya untuk mendekati putri kandungnya sendiri. Hal itu pun membuat Ki-hun marah dan langsung menghajar lelaki tersebut. Kini, Ki-hun pun sadar bahwa apa yang dikatakan panitia permainan itu benar adanya. Dunia luar jauh lebih kejam dari apa yang terjadi di dalam sana. Mereka akan tetap dikejar hutang dan mati di tangan rentenir. Semua kenyataan pahit dunia pun membuat Ki-hun dan yang lainnya tertarik untuk masuk lagi ke dalam area permainan. Pada malam harinya, mereka semua pun berkumpul dan dijemput seperti saat pertama kali ikut serta. Namun kini yang berbeda adalah mereka bisa lebih mempersiapkan diri karena sudah tahu apa yang akan terjadi di dalam. Dari arah lain, Junho ternyata juga ikut menyusup ke dalam mobil. Kali ini ia bertekad untuk bisa masuk ke dalam arena permainan agar bisa menemukan kakaknya yang hilang. Ia pun menghajar seorang panitia dan mengambil kostumnya agar bisa menyamar tanpa diketahui siapapun. Seperti biasanya, para peserta kembali dikumpulkan dalam sebuah ruangan besar. Namun, tidak diduga ada beberapa dari mereka kali ini datang dengan persiapan, yaitu membawa sebuah senjata atau barang-barang kecil yang mereka perlukan. Pada malam harinya, Sabyok yang membawa pisau kecil pergi ke toilet dan menyusup lewat ventilasi dengan bantuan Mireong. Ia pun berhasil masuk ke dalam ventilasi dan melihat apa yang terjadi di dalam ruangan lainnya. Di sana ia melihat bahwa panitia membuat gulali berskala besar, namun ia tak tahu apa yang dilakukan dengan gula tersebut. Keesokan harinya, para peserta pun bersiap dan dikumpulkan untuk permainan yang kedua. Sebelum memulai permainan, Sang-Hu bertanya kepada Sae-byok tentang apa yang ia lihat kemarin malam. Ia pun berkata bahwa permainan kali ini pasti merupakan permainan masa kecilnya. Sedangkan Sae-byok yang berasal dari Korea Utara pasti akan kesulitan. Oleh sebab itu, Sae-byok memberitahunya bahwa ia melihat para panitia yang membuat gulali. Setelah mendengar hal itu, Sang-Hu pun teringat permainan masa kecilnya, di mana terdapat lelehan gula yang diberikan dengan bentuk yang berbeda-beda. Tugas mereka adalah mengikis gula tersebut agar sesuai dengan bentuknya. Itulah mengapa ia sengaja mengambil bentuk segitiga karena merupakan bentuk yang paling mudah. Namun, anehnya Sang-Hu tidak memberitahu teman-teman terdekatnya tentang hal itu, dan malah membiarkan mereka memilih bentuk yang sulit. Seperti contohnya Ki-hun mengambil bentuk payung dan kakek Ilnam pun mengambil bentuk bintang. Peserta memiliki 10 menit untuk menyelesaikan permainan kali ini. Bagi peserta yang gagal membuat bentuk yang sesuai, maka mereka akan langsung dieliminasi atau ditembak. Hal itu pun membuat para peserta yang lain panik dan semakin ketakutan. Mereka semua berusaha sekuat mungkin untuk mendapatkan pola yang diinginkan.
Kemudian Miryong yang memanfaatkan korek apinya untuk memanaskan jarum agar gulali itu bisa lebih mudah dilelehkan. Peserta yang mengambil bentuk mudah satu persatu mulai berhasil menyelesaikan misi dengan aman. Namun yang menjadi masalah adalah yang mengambil bentuk-bentuk sulit ditambah waktu yang semakin berkurang. Dan dalam proses itu, Juno pun mulai dicurigai oleh panitia lain karena ia terlihat kebingungan sampai tidak mengetahui tugasnya di sana. Di menit-menit terakhir, Ki-hun mendapat ide cemerlang agar dapat menyelesaikan misi dengan cepat. Saat itu ia melihat pada gulali memiliki polanya, jadi yang harus mereka lakukan adalah menjilat gulali itu sampai bisa dipisahkan dengan polanya tersebut. Hal itu adalah cara tercepat yang dapat dilakukan jika ingin selamat. Para peserta yang melihat Gi-hun pun langsung mengikuti triknya. Tak disangka hal itu pun sangat membantu mereka. Sehingga beberapa peserta termasuk Gi-hun dan kakek Ilnam berhasil menyelesaikan misi dengan aman. Namun ada peserta yang gagal melawan seorang panitia. Oleh sebab itu panitia yang lain pun langsung menembak peserta yang lain agar mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Peserta itu pun menodongkan pistol ke arah panitia tersebut dan memintanya untuk melepaskan topeng. Namun begitu panitia tersebut melepaskan topengnya, maka dia akan langsung ditembak oleh penyelenggara permainan. Jadi semua panitia di sana memiliki perjanjian bahwa mereka dilarang membuka topeng atau membuka identitas mereka di aula permainan, kecuali saat mereka di dalam kamar dan sendirian. Semua itu dilakukan untuk menjaga kerahasiaan permainan tersebut. Dan selanjutnya, kita diperlihatkan Ki-hun dan teman-temannya yang masih harus berjuang melakukan apapun agar bisa bertahan di dalam permainan yang lebih gila dan mematikan. Para peserta pun berhasil dalam tantangan sebelumnya, dan sekarang mereka sedang kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Mereka pun diberikan cemilan untuk masing-masing orang. Doksu dan Miryong dan para anak buah mereka merasa tidak puas dengan pembagian itu, dan memilih untuk mengantri lagi untuk bisa mendapatkan cemilan lagi. Namun tak disangka, jumlah cemilan itu ternyata sudah disesuaikan dengan jumlah pesertanya. Jadi, karena perbuatan Doksu dan anak buahnya, beberapa peserta pun tidak mendapatkan bagian cemilan. Seorang peserta yang tidak mendapatkan bagian lantas mengamuk dan mencoba melawan Doksu. Namun, sayangnya ia malah diajar oleh Doksu sampai muncrat. Semua yang menonton kejadian itu pun sangat terkejut dan meminta panitia untuk melakukan sesuatu. Panitia sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar sana. Mereka malah menampilkan bahwa dengan tereliminasinya peserta lain, malah akan menambah jumlah hadiah mereka. Tak disangka, hal itu pun membuat Doksu dan para anak buahnya menjadi berpikir untuk membunuh peserta lain agar saingan mereka menjadi berkurang. Tanpa sadar, para peserta pun mulai terbagi menjadi beberapa kubu. Mereka pun saling bekerja sama untuk mempertahankan anggota-anggota di dalam kubu mereka. Di waktu yang sama, diperlihatkan seorang peserta yang sedang melakukan sesuatu dengan beberapa panitia secara rahasia. Rupanya peserta itu adalah seorang dokter, dan beberapa panitia di sana melakukan sesuatu kejahatan yang tidak diketahui oleh sang penyelenggara. Jadi, para panitia itu melakukan jual beli organ para peserta yang sudah mati, dan si dokter ditugaskan untuk mengambil organ-organ mereka dengan imbalan ia akan diberikan informasi tentang permainan selanjutnya yang akan mereka mainkan. Dengan mendapat informasi tersebut, si dokter bisa mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebelum permainan dimulai. Pada malam harinya, seperti biasanya lampu ruangan mereka akan dimatikan agar mereka bisa beristirahat.
Namun kesempatan itu malah digunakan oleh Doksu dan anggotanya untuk membunuh peserta di dalam kegelapan. Malam mengerikan itu dipenuhi dengan teriakan kesakitan dan darah di mana-mana. Ditambah lagi, dengan keadaan yang gelap gulita, mereka pun menjadi kesulitan untuk menyelamatkan diri. Ki-hun, Sang-woo, dan Ali pun langsung bergerak untuk menyelamatkan kakek Ilnam. Namun ia tidak bisa menemukan kakek Ilnam di kasurnya. Ternyata kakek Ilnam sudah lebih dulu menyelamatkan diri dengan pergi ke tempat yang paling atas. Dari posisi itu dia berteriak meminta para peserta untuk saling berhenti membunuh satu sama lain. Di saat itulah para panitia pun datang dan mengamankan situasi. Ruangan itu terlihat sangat berantakan dengan mayat yang berserakan. Mayat-mayat itu kemudian dibersihkan dan dipindahkan oleh panitia tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya mereka dikumpulkan kembali untuk mengikuti permainan selanjutnya. Kali ini mereka diminta untuk membuat tim dengan berisikan 10 orang. Si dokter yang sudah mengetahui isi permainan pun memilih Doksu dan anak buahnya sebagai tim. Karena permainan yang mereka mainkan adalah tarik tambang. Sedangkan Gi-hun dan peserta yang lain tidak tahu apapun. Mereka memilih teman-teman terdekat mereka dengan random. Bahkan tim Gi-hun dipenuhi 3 wanita dan 1 kakek-kakek. Alhasil, tim itu menjadi sasaran empuk bagi tim lainnya. Tarik tambang yang mereka mainkan bukanlah tarik tambang yang biasanya. Mereka akan bertanding di atas ketinggian dan yang jatuh akan kalah dan bonjol. Singkat cerita, tibalah tim Gi-hun yang akan melawan tim lain yang lebih kuat. Sejak awal, Sang-woo sudah merasa putus asa sejak melihat semua anggota-anggota di timnya. Pada awalnya, trik kakek Ilnam berhasil ia lakukan, namun sayangnya pihak lawan sangatlah kuat dan mereka tidak bisa mengalahkannya. Sampai di detik-detik terakhir, Sang-woo pun memimpin anggota tim untuk melakukan langkah berani. Ia menyuruh mereka semua untuk maju 3 langkah. Itu dilakukan untuk menjatuhkan tim lawan. Meski awalnya ia sempat ragu, namun akhirnya berkat hal itu mereka dapat membalikkan keadaan dan akhirnya mereka pun dapat memenangkan permainan tersebut. Di akhir permainan, dari 80 peserta kini tinggal 40 pesertalah yang masih bertahan. Setelah permainan usai, seperti biasa si dokter dipanggil untuk melakukan operasi pengambilan organ. Di situ Junho yang masih menyamar diminta oleh seorang panitia untuk ikut pengiriman organ. Di sanalah Junho melihat apa yang dilakukan oleh si dokter dan para panitia itu. Namun panitia itu mengakui belum mengetahui apa permainan selanjutnya. Hal itu pun membuat si dokter menjadi marah, karena jika malam ini ia tidak dapat menggunakan informasi apapun, mungkin Doksu akan langsung membunuhnya. Dengan pisau operasinya, ia langsung membunuh panitia tersebut dengan brutal. Setelah itu ia keluar kabur melewati ruangan labirin tersebut dan dikejar oleh seorang panitia. Hingga mereka tiba di ruangan yang sebelumnya. Di sana si panitia mencoba menenangkan si dokter karena tidak ingin si frontman atau si penyelenggara mengetahui rahasia mereka. Namun sayangnya keributan itu pun langsung diketahui oleh frontman.
Tak ingin membuang waktu, ia pun langsung membunuh si panitia itu dan juga si dokter. Frontman sebenarnya tidak peduli dengan apa yang ia lakukan di belakangnya. Namun dalam permainan, ia sangat menjunjung tinggi kesetaraan dan ia tak ingin ada peserta lain yang diperlakukan spesial di sana. Ia percaya setiap orang berhak mendapatkan kesempatan hidup mereka dengan adil. Di waktu yang sama, Junho dan panitia menyusup lewat pintu rahasia. Mereka berdua ditugaskan mengirim organ-organ yang sebelumnya kepada para pembeli. Tak disangka, setelah melewati jalan rahasia itu, panitia itu pun menodongkan pisau ke arah Junho. Ternyata selama ini ia sudah curiga dengan Junho karena sudah bersikap aneh. Untuk melindungi dirinya, Junho pun mengeluarkan pistolnya. Dengan pistolnya itu pun ia membunuh panitia tersebut dan menyusup masuk ke ruangan frontman. Sementara itu, frontman dan para panitia melihat panitia lain yang tertembak. Dari peluru di kepalanya, frontman meyakini bahwa peluru itu adalah peluru dari pistol polisi. Alhasil ia pun mengarahkan semua panitia untuk mencari penyusup tersebut. Sementara itu, Junho yang menyusup ke ruangan frontman mencari informasi tentang kakaknya. Dari puluhan bahkan ratusan berkas di sana, ia pun menemukan fakta bahwa kakaknya pernah ikut menjadi peserta dalam sebuah permainan tersebut. Setelah itu, waktu permainan selanjutnya pun tiba. Dalam perjalanan menuju ruangan permainan, mereka pun diperlihatkan mayat si dokter dan mayat panitia-panitia yang lain. Mereka secara resmi meminta maaf sekaligus mengingatkan bahwa hal itu akan terjadi pada mereka jika mereka berbuat curang. Pada permainan kali ini mereka diminta untuk berpasangan 2 orang. Karena jumlah peserta saat ini 39, itu artinya akan ada 1 orang yang tidak memiliki pasangan. Saat itu tidak ada satupun peserta yang mau berpasangan dengan kakek Ilnam. Mereka takut jika di permainan kali ini akan membutuhkan kekuatan. Karena merasa kasihan, Hyun pun memutuskan untuk berpasangan dengan kakek Ilnam. Dan pada akhirnya pemilihan pasangan tersisa 1, yaitu Miryong, yang tidak mendapatkan pasangan. Karena hal itu, ia pun dibawa oleh panitia ke ruangan lainnya. Di ruangan permainan, masing-masing peserta diberikan 1 kantong yang berisikan 10 kelereng. Dan dalam waktu 30 menit, peserta yang mendapatkan 20 kelereng di akhir permainan akan dinyatakan menang. Dan itu artinya mereka harus bersaing dengan lawan pasangan mereka sendiri. Kyuhun yang berpasangan dengan kakek Ilnam berusaha menyadarkannya saat kakek itu sedang kambuh, sehingga si kakek pun tidak peduli dengan permainan dan berkeliling di sekitar arena. Hal itu tentu membuat Kyuhun panik dan terpaksa membentak kakek Ilnam. Dengan begitu, kakek Ilnam pun tersadar dan mau bermain dengannya. Mereka memutuskan untuk bermain tebak-tebakan. Mereka hanya perlu menebak jumlah kelereng di tangan lawan, apakah ganjil atau genap. Tak disangka ternyata kakek Ilnam berkali-kali menebak benar, yang membuatnya menang banyak. Hal itu pun membuat Kyuhun semakin panik, sementara Sang Woo yang berpasangan dengan Ali memutuskan bermain secara adil. Dalam permainan itu Ali pun menang dan mendapatkan kelereng yang cukup banyak. Ali merasa bersalah dan tidak tega pada Sang Woo. Namun mau tidak mau, salah satu mereka pasti akan mati. Sang Woo yang sudah kalah memutuskan untuk memanfaatkan kepolosan Ali dan menipunya. Ia mengambil semua kelereng Ali dan menggantinya dengan batu. Dengan begitu ia pun berhasil lolos dalam permainan kali ini. Di sisi lain, Sabyok yang berpasangan dengan seorang wanita bernama Jeong menghabiskan 30 menit mereka untuk mengobrol. Dari sana Jeong pun menyadari bahwa Sabyok lebih pantas untuk selamat daripada dirinya.
Mengingat Jeong selama ini hidup sebatang kara dan tidak ada satupun orang yang akan menunggunya bebas. Oleh karena itu, ia pun memutuskan untuk mengalah dan membiarkan Sebyok lolos dari permainan itu. Kembali kepada si kakek dan Ki-hun. Saat itu kelereng Ki-hun hanya tersisa satu. Itu artinya tinggal satu langkah saja si kakek akan berhasil memenangkan permainan. Tak disangka Ki-hun salah menebak pada kesempatan terakhirnya. Namun karena penyakit si kakek, ia pun lupa apa tebakan dari Ki-hun. Karena hal itu, Ki-hun mengganti tebakannya, sehingga ia pun berhasil menang. Hal itu terus dilakukan oleh Ki-hun agar bisa membalikkan keadaan, sampai akhirnya kelereng kakek itu pun hanya tersisa satu. Saat itu kakek Ilnam pun menyarankan agar mereka bermain satu ronde lagi, namun harus mempertaruhkan semuanya. Ki-hun yang mendengar hal itu merasa tidak adil, karena ia memiliki 19 kelereng, sementara si kakek hanya punya satu. Mendengar hal itu, si kakek pun berkata bahwa selama permainan, ia tahu bahwa dirinya telah dibohongi oleh Ki-hun. Namun ia sengaja membiarkan Ki-hun melakukan hal itu. Ki-hun yang mendengar hal itu pun merasa sedih dan bersalah. Kakek itu pun meraih tangan Ki-hun dan memberikan satu kelereng terakhirnya pada Ki-hun. Kemudian, si kakek berterima kasih kepada Ki-hun yang sudah merawatnya selama ia berada di sana. Dan berkat Ki-hun juga si kakek merasa bahagia di sisa-sisa terakhir hidupnya. Tepat setelah mengatakan hal itu, waktu pun habis. Kakek Ilnam, Ali dan yang lainnya pun dinyatakan tereliminasi dan ditembak hingga tewas. Capek banget ya guys, kita rekap season 1 sampai 6 dalam satu part. Tapi untuk teman-teman tercinta, capek kita nggak akan jadi masalah, terbayarkan pokoknya. Cukup bantu kita dengan like, komen, dan subscribe, juga nyalakan loncengnya ya teman-teman, agar kita tetap semangat menyediakan tontonan untuk teman-teman bersama. Terima kasih semuanya, sehat selalu, dadah.